Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, Allah yang berdaulat, Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Sungguh kami bersyukur pada kesempatan ini, kami boleh datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, senang sekali. Hari ini Selasa 23 Januari 2024 kita boleh bersama-sama kembali ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ia, Yesus, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita sudah belajar tentang iman yang benar, ya. Nah, iman yang benar, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita harus percaya bahwa Allah itu real, Allah itu sungguh-sungguh ada. Kemudian iman yang benar, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah semesta alam, Tuhan Allah yang berdaulat. Nah, karena dia adalah Tuhan Allah yang berdaulat, maka kita bukan menjadikan Tuhan Allah itu kacung kita, pesuruh kita, atau pembantu kita. Ya, karena ada orang-orang yang punya iman begini, Tuhan, kalau Engkau tidak tolong aku sekarang, ya, kalau Engkau tidak lalukan cawan ini dari hidupku, maka mulai sekarang aku enggak Tuhan-Tuhanan. Nah, ini kan orang yang enggak mengenal Tuhan. Melalui Matius pasal 26 ayat yang ke-39, seharusnya sikap kita kepada Tuhan semesta alam ini yaitu seperti Tuhan Yesus ketika dia ada di atas muka bumi ini, ya. Sebelum menghadapi kematian di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus sendiri dia berkata kepada Allah di Bapa di sorga, Tuhan sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, seperti itulah Bapak Ibu sekalian sikap kita kalau kita ini beriman kepada Tuhan semesta alam ini, ya. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ya, itu saya punya cucu yang pertama, namanya Lukas, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia lahir sehat, besar, normal, ya, kulitnya bagus, wajahnya bagus, ya. Itu lahir di Indonesia, di Surabaya. Kami ada di New York, Bapak Ibu sekalian, mengikuti
persalinan itu ya. Dan ketika cucu kami lahir, kami di sini yang di New York, kami sangat bergembira, sangat bersukacita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, 30 menit kemudian ya, 30 menit kemudian itu cucu pertama saya meninggal dunia loh Bapak Ibu sekalian ya. Meninggal dunia. Itu kayaknya ya dunia tuh mau kiamat, kayaknya langit runtuh Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ya, cucu pertama lahir dalam keadaan selamat, sehat, tidak terdeteksi sakit penyakit waktu di dalam kandungan ya, waktu lahir juga baik-baik saja, tiba-tiba meninggal dunia ya. Kami semua syok, dan bayangkan ya, anak saya, mantu saya yang ada di Indonesia itu jauh lebih syok ya. Istri saya ini syoknya mungkin hampir 1 bulan Bapak Ibu sekalian ya. Kok bisa ya, kok bisa ini terjadi? Saya syok juga, tapi saya syoknya kurang lebih cuma 3 hari ya. Kemudian anak mantu saya yang ada di Indonesia itu syoknya hampir 3-4 bulan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, maka saya teringat peristiwa Lazarus dengan Tuhan Yesus ya. Lazarus itu kan sahabatnya Tuhan Yesus. Bagaimana kemudian Lazarus itu jatuh sakit dan meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus datang setelah Lazarus dikuburkan selama 4 hari ya. 4 hari loh Bapak Ibu sekalian, dan kita tahu orang yang sudah meninggal dunia itu cepat sekali untuk membusuk, semuanya rusak ya, urat sarafnya, ototnya, semuanya rusak, organ-organ tubuhnya, panca inderanya dan lain sebagainya, apalagi 4 hari. Tapi kita lihat demonstrasi kuasa Allah ketika Yesus bersabda, berfirman kepada Lazarus itu, "Hai Lazarus, keluarlah dari kuburmu." Maka Lazarus itu hidup loh Bapak Ibu sekalian ya. Dia bisa keluar dari kubur itu. Dan kami waktu tur ke Israel, kami juga pernah dibawa ke kubur daripada Lazarus. Itu nggak mungkin Bapak Ibu sekalian ya, kalau kuburan-kuburan pada zaman itu kan tempatnya untuk menaruh jenazah itu di bawah dan kemudian ditaruh ke tempat seperti mirip goa gitu. Bagaimana orang yang dikafani, yang kemudian dibungkus begitu jenazahnya bisa keluar dari lubang kubur itu ya. Tapi sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kemudian saya kuatkan istri saya kuatkan keluarga saya kuatkan anak dan mantu saya bilang begini, buat Tuhan itu gampang untuk membuat anak ini, anak laki-laki ini yang baru lahir untuk tetap hidup, ya, untuk tetap hidup. Katakanlah dokternya itu malpraktek, katakan, kami tidak menuduh dokternya malpraktek, katakan dokternya malpraktek ya, manusia bisa buat kesalahan, tapi Tuhan bisa menghindarkan kematian itu terjadi. Kalau kematian ini sampai terjadi ya, memang ini adalah sebuah misteri yang sampai hari ini kami tidak tahu mengapa cucu kami ini meninggal dunia. Tapi kami tahu satu hal, bahwa Tuhan Allah apapun yang terjadi, Dia adalah Tuhan Allah yang maha baik. Ya, nah itu Bapak Ibu sekalian, itu kita harus tanam di dalam pengertian kita yang paling dalam. Sehingga ketika kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang berdaulat, Bapak Ibu sekalian, kita ini akan jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu dengan militan, dengan sungguh-sungguh,
Dan itu tidak akan pernah menggoyahkan kita apapun yang terjadi. Maka itu di tahun 2024 ini, Bapak Ibu sekalian, terus kita ini meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tetapi kita harus punya iman yang benar. Sekarang kita lihat Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Dikatakan begini, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ya, kita tahu bangsa Israel itu karena dosanya, maka mereka dibuang ke Babel, ya, dan mereka ada di pembuangan itu selama 70 tahun. Nah, ayat-ayat yang akan kita baca ini terjadi di Babilonia, ya. Dan ini berkisah tentang 3 anak muda yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang Israel, anak-anak muda ini yang dibuang ke Babel, ya. Nah, ayat 14 itu menceritakan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego ini ternyata pemuda Israel yang militan yang tidak mau menyembah berhala. Ya, ayat 15. Nebukadnezar bilang begini, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Wow, ini iman yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun dia masih sangat muda, Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata pengenalannya akan Tuhan itu, ya, itu kalau jempolnya kita ada lebih dari 4, semua jempol kita akan diangkat untuk anak muda ini. Ya. Dia bilang, Tuanku Raja Nebukadnezar, ya, aku nggak mau nyembah berhala itu, maafkan aku, ya, aku nggak mau. Biarlah aku mengalami hukuman itu, dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu. Nanti kalau Tuhan, ya, mau melepaskan aku, dia pasti melepaskan aku dari dapur perapian itu. Tapi kalau Tuhan pun tidak mau melepaskan aku dari dapur perapian itu, aku nggak akan murtad. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tahu kekuatan dan kemampuan kita masing-masing. Ya, ini yang harus kita tahu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang maha baik,
yang tidak akan pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian yang kita alami yang melebihi kekuatan kita. Alkitab dengan jelas berkata, pada saat yang sama Tuhan akan memberikan jalan keluar, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka itu ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, ayo Bapak Ibu sekalian, biarlah fokus kita kepada Tuhan, bukan fokusnya kepada masalah dan persoalannya. Kalau fokusnya kepada masalah dan persoalannya, maka akan membuat kita kecil hati, akan membuat kita ciut, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Amsal bilang gini, kalau kita ini menjadi tawar hati dalam kesesakan, kita nggak akan punya kekuatan. Kekuatan kita akan jadi kecil, ya. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, seperti pujian tadi sebelum dengar firman Tuhan, ujilah aku Tuhan, ya, itu ditulis oleh Raja Daud, ya. Artinya ujilah aku Tuhan dalam pujian itu, kritik aku ini, periksa Tuhan hatiku ini. Kalau sekiranya ada yang nggak benar, biarlah dengan kritikmu itu aku akan hidup untuk benar, untuk selaras dengan sorga. Ya. Nah, justru Bapak Ibu sekalian, ketika ada ujian, ketika ada masalah, maka itu akan menunjukkan siapa jati diri kita sesungguhnya dan seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Ya, luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ya, peristiwa ini, ya, tiap-tiap orang punya porsinya masing-masing. Misalnya Ayub, Ayub itu mengalami hal yang amat sangat buruk, Bapak Ibu sekalian, ya, amat sangat buruk. Kita itu bilang begini, Bapak, aduh amit-amit, jangan sampai apa yang terjadi sama Ayub itu terjadi padaku, ya kan? Atau kita bilang, aduh amit-amit, amit, jangan sampai apa yang terjadi pada Sadrak, Mesak, Abednego itu terjadi padaku. Sekali lagi, saya mau bilang setiap kita punya porsinya masing-masing. Dan kita lihat bagaimana demonstrasi kuasa Allah, ya, demonstrasi kuasa Allah, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya singkat cerita, Sadrak, Mesak, Abednego itu gara-gara nggak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar itu, dia dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, bahkan dikatakan dipanaskan 7 kali lipat, sampai orang yang menggotong 3 anak muda ini, ya, sebelum sampai ke dapur perapian itu, orang-orang yang gotong itu mati, Bapak Ibu sekalian. Saking panasnya api itu. Tapi sementara Sadrak, Mesak, Abednego nggak apa-apa itu, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika dimasukkan dalam dapur perapian itu, Bapak Ibu sekalian, ya, ayat-ayat selanjutnya ceritakan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego bisa menari-nari di dalam situ, di dalam api itu. Dan dikatakan bahwa kelihatannya tadi yang dimasukkan 3, tapi kok ada 4, ya kan? Nah, yang keempat itu, ya, menafsirkan bahwa itu adalah malaikat Allah, ya. Saya sudah sampaikan bahwa malaikat Allah itu ditugaskan oleh Tuhan Allah untuk melayani kita dan untuk mengawal kita. Jadi iman yang benar itu adalah kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu penuh dengan kasih. Yang kedua, bahwa Allah itu berdaulat, adalah Allah yang maha kuasa. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Nggak ada. Dan Alkitab Perjanjian Baru juga berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tahun ini
adalah tahun penuaian. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita akan menuai banyak hal-hal yang baik di semua area kehidupan kita. Kalau ada keluarga kita yang belum percaya, yang belum diselamatkan, saya percaya kalau kita imannya teguh kepada Tuhan, kita militan kepada Tuhan itu, maka keluarga kita yang belum percaya, seperti ditulis di Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus Tuhan, maka seluruh isi rumahmu akan diselamatkan, itu terjadi. Amin. Dan biarlah dengan iman yang teguh ini, Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita juga mengalami tuaian di dalam keuangan, di dalam pekerjaan. Tuhan bilang begini, bahwa promosi itu datangnya daripada Tuhan, ya. Jerih payahmu itu tidak akan menjadikan kamu kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bukan artinya kita kerjanya males-malesan, Bapak Ibu sekalian, tidak. Kita harus kerja dengan hikmat, kerja dengan rajin, kerja dengan bijaksana, kerja dengan mengandalkan Tuhan. Itu memang bagian kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat, akan mempromosikan kita. Ya, saya sudah mendengar kesaksian dari banyak orang bahwa tahun ini, ya, itu bukanlah tahun yang mudah, ya. Cari kerjaan itu susahnya setengah mati, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada banyak orang Indonesia yang sekarang datang ke New York, datang ke Philadelphia, salah satu tujuannya yaitu cari kerjaan, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan mereka nggak gampang loh dapatkan kerjaan. Tetapi ternyata ada orang-orang yang gampang dapat kerjaan, tapi nggak semua orang, ya. Nah, ini yang namanya berkat daripada Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak dapat kerjaan apa nggak diberkati oleh Tuhan? Itu adalah misteri ilahi, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu nggak bisa dikebiak-uyah, ya. Masing-masing nanti ada maksud Tuhan yang tersendiri. Tapi yang jelas, Bapak Ibu sekalian, ketika kita beriman, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka seperti yang ditulis di dalam kitab Yesaya, Tuhan itu yang akan berjalan di depan kita. Dia yang akan meratakan gunung-gunung. Dia yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga. Dia yang akan mematahkan palang-palang besi yang akan menghalangi hidup kita, sehingga tahun ini kita nggak bisa mengalami tuaian besar-besaran itu. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dan kita beriman di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin menurut manusia, tapi itu bisa kita alami. Ya, kita sudah membaca di Alkitab bagaimana ketika terjadi kelaparan, terjadi kekeringan, krisis terjadi di mana-mana pada zaman Yusuf dan Goshennya itu, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika keluarganya Yusuf itu ada kurang lebih sekitar 70 orang itu datang dari Kanaan, ya, dibawa ke Mesir, Bapak Ibu sekalian, yang waktu itu terjadi kekeringan dan ditempatkan di Goshen secara ajaib. Di Mesir itu ada tanah yang disebut dengan Goshen. Di situ Tuhan memelihara keluarga daripada Yusuf, yaitu Israel itu atau Yakub itu, ya, dengan keluarganya, Bapak Ibu sekalian, itu Tuhan pelihara sedemikian rupa, ya, dengan sempurna. Tuhan cukupi segala kebutuhannya. Maka itu saya percaya tahun 2024 Tuhan sudah siapkan Goshen itu buat kita loh, Bapak Ibu sekalian.
Maka itu jangan ada seorang pun yang sampai goyah di dalam mengiring Tuhan. Di dalam kitab Amsal 16 ayat 33, Amsal 16 ayat 33 dikatakan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 13 ini mau menyatakan kepada kita bahwa setiap keputusan itu berasal daripada Tuhan. Ya, tahun ini ya di Amerika juga ada pemilu. Di Indonesia juga ada pemilu. Firman Tuhan bilang begini, tidak ada satu pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menghormati pemerintahan yang ada itu di mana kita tinggal, ya. Kita boleh Bapak Ibu sekalian ngefans, ya kan, dengan calon presiden, ya, entah itu di Indonesia atau di Amerika, boleh-boleh aja kita punya kerinduan, aku kepingin si Anu ini jadi presiden, ya kan. Tetapi kalau jagoan kita, kalau pilihan kita itu kemudian tidak menjadi presiden, kita ingat satu hal, bahwa setiap keputusan itu berasal daripada Tuhan. Maka itu kalau sampai apa yang kita inginkan itu tidak terkabulkan, tidak tercapai, please jangan ngomel, Bapak Ibu sekalian. Orang yang ngomel, orang yang bersungut-sungut, itu artinya dia tidak percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Ya, orang yang ngomel memang dia tidak ngomong begini, Tuhan nggak becus, ya kan? Dia memang nggak berani ngomong seperti itu, tapi ngomel itu sama saja dengan mengatakan Tuhan, engkau tidak becus, ya. Nah, iman yang benar itu juga harus percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya sumber daripada segala sumber berkat kehidupan kita. Sekali lagi, iman yang benar itu mempercayai bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya sumber dari segala sumber berkat, satu-satunya sumber dari segala sumber kehidupan ini. Dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat 17 dikatakan, Yakobus pasal pertama ayat yang ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ingat, setan, iblis itu bukan sumber berkat, bukan sumber kebaikan. Ya, ada orang-orang memang kekayaannya, ya, bahkan kesembuhannya itu didapat dari setan, dari iblis. Iblis itu pandai meniru, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi yang namanya niru kan tidak asli. Ya, yang namanya niru ini Bapak Ibu sekalian yang ditulis dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis itu yaitu pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya udah mendengar, ya, melihat dengan mata kepala sendiri orang yang kemudian kekayaannya didapat daripada kuasa kegelapan, itu ada tumbal-tumbalnya Bapak Ibu sekalian, yang nanti pada ujung-ujungnya akan membawa orang ini kepada kekacauan, bahkan kepada kebinasaan. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui firman Tuhan pada hari ini, ayo Bapak Ibu sekalian, kita tetap harus teguh kepada Tuhan. Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang maha baik. Yang kedua, bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang berdaulat. Dan Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang berdaulat itu
adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan yang ketiga, kita harus percaya yang namanya beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itulah satu-satunya sumber berkat itu. Bahkan di dalam kitab Ulangan, ya, dalam Perjanjian Lama dikatakan, kalau kamu diberkati, kamu nggak boleh bilang karena kekuasaankulah, karena kehebatankulah aku bisa meraih semuanya ini. Enggak, kita harus bilang begini, karena Tuhanlah yang sudah memberikan kekuatan dan kemampuan itu kepadaku, sehingga aku boleh ada sebagaimana aku ada hari ini. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setelah kami semakin mengenal Engkau, kami semakin jatuh cinta kepadamu, dan iman kami tidak tergoyahkan lagi di dalam Yesus Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, kami tetap percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber di segala sumber yang baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, nanti Tuhan pada kematian yang akan terjadi, tapi Engkau adalah Tuhan juga yang mengasihi kami, yang memberkati kami, yang menyediakan apa yang dibutuhkan kami selagi kami masih ada di dunia yang fana ini untuk sementara waktu. Sekali lagi berkati setiap anak-anak-Mu, sehingga kami terus kuat di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.